Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transmigrasi, pengertian, syarat, tujuan, dan jenisnya. Apa itu transmigrasi? Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kurang padat penduduknya yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia, guna kepentingan negara dan alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Transmigrasi sebagian besar direncanakan dan dibiayai oleh pemerintah guna memindahkan masyarakat dari Jawa, Bali, dan Lombok ke perkampungan-perkampungan baru yang dipusatkan di pulau-pulau di luarnya. Dari uraian di atas, diketahui bahwa transmigran merupakan setiap warga negara Republik Indonesia yang dengan sukarela dipindahkan atau pindah dari daerah yang padat ke daerah yang jarang untuk kepentingan pembangunan. Kalian bisa lihat di gambar ini. Ini adalah ilustrasi dari transmigrasi dari yang padat ke yang tidak padat penduduknya. Apa syarat transmigrasi? Menjadi seorang transmigran tidaklah mudah, karena tugas di daerah transmigrasi tidak ringan dan diperlukan beberapa syarat untuk dapat menjadi transmigran. Yang pertama, usia masih tergolong usia produktif, karena pekerjaan awal membuka daerah baru adalah berat. Yang kedua, calon transmigran seyogyanya memiliki keterampilan lain di luar pertanian seperti keterampilan di bidang kerajinan tangan, pertukangan, dan sejenisnya agar dapat memperoleh tambahan pendapatan di samping hasil bertani. Yang ketiga, para calon transmigran harus dalam status kawin agar dapat mempunyai ketenangan hidup dalam menghadapi pekerjaan di daerah yang baru. Apa tujuan transmigrasi? Transmigrasi memiliki tujuan, yaitu menurut Undang-Undang Pokok yang mengatur mengenai program transmigrasi. Yang pertama, bagian dari pembangunan nasional. Yang kedua, penyelenggaranya diarahkan untuk membantu suksesnya pembangunan daerah, terutama di bidang pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup, pengembangan daerah, pemerataan penyebaran penduduk, pemerataan penyebaran pembangunan keseluruhan wilayah negara, pemanfaatan SDA dan sumber daya manusia, kesatuan dan persatuan nasional, pertahanan nasional, memperkuat ketahanan nasional. Yang ketiga, pada umumnya, penduduk yang ditransmigrasikan adalah mereka yang keadaan sosial ekonominya lemah, yang sebagian besar dan mereka terdiri dari petani yang mempunyai atau tidak mempunyai tanah di daerah yang penduduknya padat. Apa saja jenis transmigrasi? Yang pertama adalah transmigrasi lokal. Transmigrasi ini merupakan jenis transmigrasi yang pertama. Ini dilakukan oleh orang-orang yang masih dalam satu wilayah dan lingkup provinsi. Yang kedua, transmigrasi swakarya. Transmigrasi ini bertujuan untuk memberikan pekerjaan kepada transmigran. Ini merupakan jenis transmigrasi dari pemerintah berupa jaminan hidup selama beberapa bulan. Yang ketiga, transmigrasi sektoral. Transmigrasi sektoral ini merupakan jenis transmigrasi yang dibedakan dari pembiayaan untuk biaya ditanggung bersama-sama para transmigran. Yang keempat, transmigrasi umum. Transmigrasi ini dilakukan adanya faktor-faktor dorongan yang berasal dari daerah asal, seperti sumber daya alam terlalu sempit atau jarang ditemukan lapangan pekerjaan. Transmigrasi ini dicanangkan oleh pemerintah untuk biaya ditanggung pemerintah. Yang kelima, transmigrasi keluarga. Salah satu contoh dari transmigrasi mandiri adalah transmigrasi keluarga. Dikatakan mandiri karena transmigrasi jenis ini biasanya tidak ditanggung oleh pemerintah, melainkan biaya sendiri. Yang keenam, transmigrasi swakarsa atau transmigrasi spontan.
transmigrasi swakarsa atau yang biasa disebut sebagai transmigrasi spontan. Transmigrasi jenis ini merupakan transmigrasi yang dilakukan dengan biaya sendiri, namun berdasarkan bimbingan dan juga fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketujuh, transmigrasi bedol desa. Transmigrasi bedol desa merupakan salah satu contoh transmigrasi massal. Disebut transmigrasi massal karena pelaku atau transmigrannya ini adalah banyak atau lebih dari satu orang. Dinamakan transmigrasi bedol desa apabila transmigrasi dilakukan oleh orang-orang dari satu desa beserta dengan aparatur pemerintahan dari desa tersebut. Sehingga perangkat dan warga masyarakatnya akan berada di tempat yang baru tersebut. Biasanya, transmigrasi bedol desa ini dilakukan oleh orang-orang yang desanya terkena proyek dari pemerintah. Transmigrasi bedol desa ini dilakukan dengan biaya dari pemerintah dan akan disediakan fasilitas oleh pemerintah pula. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.